Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kata-kata takriman karima, penghormatan, kemuliaan kepada yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati kita, alhamdulillah, semoga terus diberkahi oleh Allah yang malam ini ikut berhadir. Kemudian para kepala desa yang berhadir, imam, khatib Bilal, pengurus syarak yang ada di masing-masing desa, para BKM, para BPG, para mukim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum adat, kaum muslimin wal muslimah, terkhusus wa khassatan ala ra'isil barnamij, panitia pelaksana yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam yang berbahagia ini, dan juga adinda qari kita Ustadz Ilham yang alhamdulillah sejak lajangnya sampai hari ini yang kami kenal dan kita tahu suaranya tidak pernah berubah. Semoga terus memancarkan halakah-halakah Qur'ani di tengah masyarakat. Dan juga teristimewa kepada para donatur dari kaum muslimin wal muslimah yang telah menyumbang sehingga acara ini terlaksana, dan semua apa fasilitas yang dikeluarkan dari donatur itu insya Allah akan mengalir kepada mereka-mereka yang telah bersedekah untuk Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah dan bersyukur kita atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, kata Allah, nikmat itu akan aku tambah. Diberikan harta kita bersyukur, insya Allah harta itu bertambah. Diberikan kepada kita anak, kita syukuri, insya Allah anak itu bertambah salihnya. Diberikan kita nikah istri, kita bersyukur, insya Allah berbahagia. Iko Pak Sekdes ko apa-apanya. Insya Allah berbahagia suami istri yang bersyukur. Maka kemudian kita jadikan syukur itu sebagai sebuah ibadah. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau sangat mencintai dan menyayangi kaum ibu, wanita, perempuan di dunia ini. Sangat beliau perhatikan kaum wanita sejak kelahiran beliau. Bahkan sampai di akhir hayatnya senantiasa Nabi mengatakan istausun nisa. Tidak cukup sekali istausun nisa, istausun nisa. Sering-seringlah kalian itu menyayangi, berwasiat, memberikan nasihat kepada istri-istri para wanita kalian. Sering-seringlah, kata Rasulullah. Beliau sangat menyayangi ibu-ibu para wanita. Kenapa begitu disayangi oleh Rasulullah?
Wanita itu hatinya itu lembut dan halus. Wanita itu suaranya itu halus. Wanita itu perasaannya halus. Maka wanita makhluk yang disayangi Rasulullah. Bukan makhluk halus, di sana makhluk halus, disayangi oleh Rasulullah dikarenakan indah dan halusnya, lembutnya budi pekerti mereka. Maka ada seorang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah. Dia datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ku terima Islam yang kau bawa ya Rasulullah. Aku akan siap melaksanakan segala apa yang kau perintahkan kepadaku. Aku akan salat, aku akan puasa, aku akan zakat, aku akan melaksanakan semua perintah yang kau perintahkan ya Rasulullah. Satu jangan kau minta kepadaku ya Rasul. Apa itu? Maaf, zina katanya. Zina. Itu belum bisa aku tinggalkan ya Rasul. Jangan larang saya berzina. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi marah? Tidak. Jika engkau memiliki istri, kata Nabi, istrimu perempuan? Perempuan ya Rasul. Jika istrimu berzina dengan orang, kau rela? Tidak ya Nabi, aku bunuh orangnya. Jika kau punya ibumu perempuan, perempuan ya Nabi. Jika ibumu dizinai orang, kau rela? Tidak ya Rasul. Kau punya saudara perempuan, kau punya adik perempuan, punya. Jika saudara adik perempuanmu dizinai orang, apakah kau rela? Tidak, demikian juga orang-orang lain. Maka Rasulullah sangat memperhatikan wanita, melindungi marwah dan martabat wanita. Maka sayang sekali jika wanita-wanita kita hari ini meninggalkan akhlak-akhlak yang ditinggalkan oleh Rasulullah, meninggalkan segala sunnah-sunnah Rasulullah, dan tidak pernah mengisi kehidupannya, relung hatinya dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka oleh sebab itu Rasulullah pada suatu ketika, suatu sore nan indah, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Ada Ali, ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ana mustauqun ikhwani asyad," kata Nabi. Aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Ikhwani kata Nabi. Aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Para sahabat yang dikeliling beliau tadi bertanya, "Ya Rasulullah, wa man nahnu ikhwanuk? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" La, bukan. Antum ashabi, kalian itu sahabat saya. Yang kurindukan ikhwani, saudara-saudara saya. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum ikhwanuk ya Rasulullah? Man lam yarawni walakin yu'minu bi. Mereka yang tidak pernah bertatap muka dengan saya. Mereka tidak pernah melihat aku menerima wahyu. Mereka tidak hidup satu zaman denganku. Mereka hidup setelah aku wafat. Mereka tidak pernah melihat bertemu dengan saya, tapi mereka beriman kepada saya, melaksanakan sunnah-sunnah yang saya titipkan kepada mereka. Aku rindu kepada mereka, kata Rasulullah. Dan alhamdulillah malam ini kita menjadi ikhwan Nabi yang dirindukan. Kita datang berkumpul di sini untuk apa? Untuk merayakan betapa besar dan agungnya kelahiranmu ya Rasulullah, dan kami senantiasa merindukan dirimu ya Rasulullah, dan semoga Allah berikan kepada kami semua yang hadir di sini insyaallah syafaatmu, syafaat dari Rasulullah, dan dapat bersama Rasulullah di dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 2000 awal Agustus tahun 2000 saya menginjakkan kakinya pertama sekali di Singkil ini. Rumah pertama yang kami singgahi dan menampung kami itu almarhumah Ibu Maryuni
Yang anaknya itu sama Bapak PJ ya, Mbak Win. Iko sanak-sanak Pak Eli. Dan semua wajah-wajah ini hampir sebagian besar saya kenal, tapi mungkin tutur itu kurang lengkap pada pribadi kami. Dan tertangkap sebuah batin, masyarakat di sini sangat-sangat peduli, sangat-sangat, nggak tahulah saya bahasa namanya itu apa. Baiknya luar biasa. Kalau bantu itu nggak sedikit-sedikit sampai tuntas. Itu yang saya tahu dulu. Dan alhamdulillah ketika kami bertugas di sini juga demikian adanya. Demikian adanya. Maka seperti disampaikan ketua panitia itu benar. Banyak saudara-saudara kami di sini. Pak Kecik, itu abang. Yang macam-macam munak dah. Abu Kecik kan ke abang buat eko. Ya. Baik, kita mulai rihlah sirah nabawiyah. Ya Rasulullah, min aina ji'ta? Dari mana dirimu itu berasal ya Rasulullah? Sehingga kelahiranmu harus kami peringati. Dan kenapa kami memperingati hari lahirmu ya Rasulullah? Qala Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Bu'ithu min khairil qurun ibnu Adam faqarnan biqarnin. Aku itu dilahirkan, aku itu diutus dari satu kurun ke kurun yang lain. Semua kurun-kurun itu adalah kurun yang terbaik di masanya. Aku dilahirkan dari satu masa ke masa, yang semua masa-masa itu punya orang-orang yang dimuliakan Allah dari masing-masing kurun itu tadi. Dari situlah aku berasal. Mana kurun yang dimaksudkan oleh Nabi? Mana masa yang disebutkan oleh Rasulullah? Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa rasulihi wa khalilih. Jadi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Punya anak dari istrinya yang kedua diberi nama Ismail. Ismail anak pertamanya. Ketika itu Nabi Ibrahim umurnya lebih kurang 85 tahun. Kemudian dari istrinya pertama lahir anak kedua. Usia beliau lebih kurang 90 tahun. Diberi nama Ishak. Ismail dan Ishak satu ayah lain ibu. Selisih umurnya lebih kurang 14 tahun. Dari Ismail ini Bapak Ibu punya anak keturunan namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nidhar. Nidhar punya anak namanya Mudhar. Mudhar punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Mudrikah. Mudrikah punya anak namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya anak namanya Kinanah. Kinanah punya anak namanya Nadhar. Nadhar punya anak Malik. Malik punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Ka'ab. Ka'ab nanti punya anak yang namanya Fihir atau Quraisy. Punya anak namanya Ghalib. Ghalib punya anak Murrah. Murrah punya anak Kilab. Kilab punya anak Qusay. Qusay punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah silsilah nasab Nabi yang sangat mulia. Itulah yang disebutkan Nabi khairul qurun min ibnu Adam, sebaik-baik kurun di zaman sejak zaman Adam sampai dunia kiamat, itulah kurunku kata Nabi. Itulah nasab silsilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lagi diragukan kesahihannya dan disepakati oleh seluruh ulama Islam tentang silsilah nasab Nabi tanpa perlu tes DNA seperti yang orang sana ribut-ributkan itu. Itulah sebaik-baik kurun. Jarak antara Nabi dengan Ibrahim alaihissalam lebih kurang 24 kurun. Satu kurun 100 tahun, lebih kurang
2500 tahun antara Ibrahim dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik kurun. Dan itulah kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada hari Isnin. Menjelang subuh, belum subuh, menjelang subuh. Tanggalnya para ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18. Jadi tergantung sirah nabawiyah itu menurut riwayat siapa. Yang paling banyak disepakati para ulama adalah tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil, tahun gajah, menjelang subuh. Ketika Rasulullah lahir, maka Aminah binti Wahab, ibunda Nabi, memerintahkan kepada pembantunya Ummu Aiman, Aiman, coba kau pergi kepada rumah pamannya. Paman Nabi namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Nanti ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu paman Nabi. Ada 10 orang dari anak Abdul Muttalib. Coba kau pergi Aiman ke rumah Abdul Uzza. Abdul Uzza ini, Bapak Ibu, terkenal dengan nama laqabnya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Kau sampaikan kepada Abu Lahab, wahai Aiman, telah lahir keponakannya. Baik. Datanglah Aiman itu di subuh, menjelang subuh itu. Ketika itu sudah hampir memasuki waktu subuh, dia gedor rumah Abu Lahab. Abu Lahab, bangun. Belum bangun. Lahab, bangun. Digedornya pintu kuat-kuat. Oi Lahab, bangun. Abu Lahab tidak bangun Abu Lahab, Bu, tidak bangun subuh. Yang tidak bangun subuh namanya Abu Lahab. Itu saja yang mau saya sampaikan. Dia tidak bangun ketika waktu subuh. Kenapa tidak bangun? Karena dia Abu Lahab. Lahab, bangun. Barulah dia bangun. Dikuceknya matanya, dibukanya pintu dengan kasar. Siapa ini? Kau Aiman. Ada apa? Mestilah berita penting yang kau bawa. Kalau tidak, mati kau ini. Pagi-pagi buta begini ini. Datang bangunkan orang, dah tahu kau saya enggak pernah bangun waktu sekarang ini. Ada berita apa yang penting yang kau bawa? Penting kau Abu Lahab. Apa yang penting? Aminah. Mengapa Aminah? Sudah lahiran. Hah? Sudah lahirkan? Udah. Apa anaknya? Laki-laki atau padusi? Laki-laki. Sekali lagi. Laki-laki. Oh. Riang gembiralah Abu Lahab, melompat-lompat dia. Tradisi jahiliyah Bapak Ibu, apabila diberitakan kepada mereka busyira ahadumul bil untha, disampaikan kepada mereka kabar, jika mereka menemukan anak unta perempuan, maka apa yang terjadi? Dhalla wajhahu muswadda wa huwa kadhim. Hitam legam wajahnya itu, dan itu tanda sebuah penghinaan yang luar biasa. Kalau anak yang lahir itu perempuan, kalau bisa mereka sembunyikan dari kehinaan itu, mereka sembunyikan. Tapi kalau tidak, maka anak itu akan dikubur hidup-hidup. Tapi begitu didengarnya yang lahir itu adalah laki-laki, dia pun melompat-lompat riang gembira. Riang gembira. Makanya ibu-ibu, ada satu kabupaten, satu daerah, ketika melakukan dakwah, ketika salawatan, itu mereka lompat-lompat.
Mungkin pernah juga lihat atau dengar ya. Ketika selawatan mereka lompat-lompat. Nah, kenapa lompat-lompat? Tanda senang lahir Nabi. Abu Lahab dulu senang, lompat dia. Begitu pagi hari dia kumandangkan dengan suara yang paling nyaring. Hei penduduk Mekah, ta'alau, kemari kalian semua, kumpul. Yang mengecek itu Abu Lahab, tokoh yang paling disegani dan dihormati ketika itu. Semua keluar rumah. Mengapa Lahab? Ponakan Nambola lahir laki-laki, sekarang bebas kita. Dipotongnya 100 ekor unta, banyak kepengnya. Ku traktir kalian semua makan, kenyang-kenyang makan. Kenapa? Sudah lahir keponakanku laki-laki. Maka menurut riwayat Ibnu Abbas, riwayat ini ada, riwayatnya sahih walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Abbas berjumpa dengan Abu Lahab di dalam mimpinya. Wahai Abu Lahab, ketika Abu Lahab sudah mati, macam mana Allah memperlakukan dirimu di alam kubur? Wahai Adinda Abbas, tidak semenit pun, tidak sedetik pun aku lalui di alam kuburku selain daripada azab Allah yang sangat luar biasa. Tak ada sedikit pun luang bagiku untuk bernafas, semuanya azab Allah. Tapi hanya ada satu peluang diberikan kepada saya, keringanan. Apa itu? Hari Isnin, hari Senin. Aku diberi sedikit keringanan untuk minum dari ujung jariku ini setetes air. Hari Senin? Iya, hari Senin. Kenapa hari Senin Lahab? Karena pada hari itu keponakanku Muhammad lahir, aku merasa senang. Ketika dia lahir aku senang, maka diberikan aku sedikit ringan azab kubur. Selepas tu azab lanjut lagi. Itu Abu Lahab yang senang kelahiran Nabi. Dalam riwayat Ibnu Abbas diberikan rukhsah sedikit pada hari Senin untuk mendapatkan kekurangan dispen daripada azab. Itu Abu Lahab. Apalagi kita umatnya yang sangat senang dengan kelahiran Rasulullah. Maka kemudian Allah pun menurunkan ayat. Apa ayat Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan oleh Muhammad, bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadilah, keutamaan daripada Allah dan atas rahmat Allah yang agung, yang besar. Fabidzalika, oleh sebab itu, falyafrahu, kata Allah, bergembiralah kalian. Maka Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, rahmat yang dimaksudkan Allah yang terbesar di alam dunia ini adalah lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu ya Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Maka rahmat Allah yang terbesar adalah lahirnya Muhammad. Maka memperingati hari lahir Muhammad itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Ini bantahan. Kalau masih ada warga Aceh Singkil atau Singkil yang ragu terhadap hukum peringatan Maulid Nabi, masih ada misalnya yang membid'ah-bid'ahkan. Kalau antum tidak mau memperingati, tak usah peringati, tapi jangan membid'ahkan. Dalilnya lengkap. Kenapa dulu para sahabat Nabi juga tidak memperingati Maulid? Ada yang membantah seperti itu. Dulu Nabi sedang mendirikan Islam, sedang berperang, tidak sempat memperingati Maulid. Sekarang kayak di Gaza sana sedang perang, bisa untuk peringati Maulid, nggak dihayak sama Israel. Tidak ada waktu bagi Nabi untuk merayakan kelahirannya. Begitu juga dengan para sahabat. Tapi ketika Nabi ditanya, kenapa kau berpuasa? Su'ila an saumil isnain, ditanya kenapa ya Muhammad engkau berpuasa pada hari Senin? Dijawab oleh Nabi, zaka yauma wulidtu, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Hari Senin aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, puasa Senin Kamis, ada sebuah kitab namanya Asbah wan Nadhair
Asbah Nadhair nama kitabnya. Dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu subjudul di dalam kitab itu yaitu bab judulnya Tasyrik bin Niyat. Menserikatkan niat, menggandakan niat. Asbah Nadhair kitab itu menjelaskan tentang qawaidul fiqhiyah asy-Syafi'i, menjelaskan tentang kawaid, kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Maka dijelaskan di dalam kitab itu para ulama membedakan ibadah itu dua jenis. Ada ibadah lizzatiha, ada ibadah ghairu lizzatiha. Ibadah ghairu lizzatiha bukan karena zat, yaitu salah satunya puasa Senin dan Kamis, itu ibadah ghairu lizzatiha, bukan karena zatnya. Maka ibadah hari Senin dapat digabung dengan puasa qada, dapat digabung dengan puasa Syawal, dapat digabung dengan puasa Asyura, dapat digabung dengan puasa Arafah. Bahkan sampai 3 niat bisa digabung kalau jatuh tepat pada hari Senin atau Kamis. Kenapa begitu? Karena berjumpa zat dengan ghairu zat boleh digabung. Sama dengan salat, namanya salat tahiyatul masjid. Kalau tidak ada ibadah puasa yang kita lakukan pada Senin Kamis, maka boleh kita berniat puasa sunat Senin atau sunat Kamis. Yang tak boleh digabung mana? Puasa qada dengan puasa sunat Syawal. Itu zat dengan zat, tak boleh digabung, berdiri sendiri dia. Itu dalam Asbah Nadhair karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka ketika itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kenapa Rasulullah tidak mau merayakan Maulid? Kekhawatiran Nabi itu, kasih sayang Nabi kepada kita sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nabi takut kalau beliau memperingati Maulid, sahabat memperingati Maulid, turun wahyu ketika itu, maka Maulid dihukum wajib. Itu yang beliau jaga. Sama seperti yang namanya salat qiyamul lail yang kita kenal sekarang tarawih. Nabi hanya 3 malam keluar ke masjid melaksanakan qiyamul lail atau tarawih. Ditanya esok hari oleh sahabat, kenapa engkau tidak muncul ya Rasulullah? Tadi malam kami menunggu engkau untuk berjamaah qiyamul lail. Aku takut turun wahyu qiyamul lail diwajibkan kepada kalian. Nabi menjaga itu, Bapak Ibu. Jangan sampai hukum pelaksanaan Maulid turun wahyu jadi wajib, kalang kabut kita. Jadi ini bantahan bahwa Maulid itu boleh diperingati kapan saja. Kenapa? Isinya seperti ini. Ada qiraatul Quran, ada salawatan, ada tadi pencerahan oleh para pimpinan kita yang kita muliakan, ada tausiah, ada nanti insyaallah apa lagi ratib seribe. Semua itu adalah rangkaian ibadah yang dikemas di dalam Maulid. Jadi jangan ragu tentang hukum pelaksanaan daripada Maulid Nabi. Kemarin dulu juga Maulid di Pendopo bersama Ibu PJ. Di sana rutin juga itu kajian setiap hari Rabu, tapi Rabu ini bentrok pula jadwal dengan saya. Hidupkan semua. Hidupkan semua. Supaya apa? Ini saya kisah sedikit nih. Boleh Bapak, Bu? Boleh? Di Aceh, kami Aceh Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang namanya dulu ada yang namanya mesifut. Ruhur Rahmanu Jalla Jalla. Ada itu? Namanya apa? Dalail. Ada nanti namanya merukun. Ada yang namanya nanti meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Makin panjang ratib itu, semakin panas dia, semakin main dia goyang itu. Meratib kami bilang, meratib. Dulu di kami namanya meratib di sana. Sekarang di sini namanya ataupun akhir-akhir ini muncul yang namanya ratib seribe. Kenapa ada seribe? Seribe itu uncountable. Sesuatu yang dalam adat Aceh tidak terhitung jumlahnya.
Oh, muncullah orang-orang yang enggak beres, misalnya bid'ah tuh, enggak ada di masa Nabi. Enggak ada ratib seribe, enggak ada merukun, enggak ada meratib, enggak ada musifut. Bid'ah tuh, enggak ada di masa Nabi. Enak aja dia. Coba kau cari namamu di dalam hadis ada enggak? Dalam ayat ada? Enggak ada, berarti kau bid'ah. Namanya ada dalam hadis. Dia bid'ah. Seperti ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira. Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ratib seribu itu uncountable, tidak terhitung, paling banyak. Kami dulu Bapak Ibu kalau ketek-ketek macam-macam tuh, kalau bercakap di jalan, berapa jumlah mainanmu? Aku 10, kau aku 20, kamu aku 50, kau aku 100, aku 500. Datang seorang, aku 1000, habis lawan, tidak ada lagi itu. Kalau udah disebutkan 1000, tak ada lawan lagi itu. Kenapa? Itu adalah adat jumlah bilangan tertinggi di dalam adat Aceh. Maka disebut ratib seribe. Berapa jumlahnya? Enggak terhitung. Zikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Di mana saja boleh. Nah, dulu di kami ada yang namanya meratib, ada yang namanya musifut, ada yang namanya merukun, ada namanya kajian-kajian ilmu. Di masjid, di musala, di balai-balai. Dah. Ketika terjadi pergantian pucuk pimpinan, dikeluarkanlah satu aturan terbaru. Apa aturan terbaru? Setiap kaum muslimin yang sudah balik, bapak-bapak, anak-anak yang sudah balik, wajib melaksanakan salat Jumat di masjid. Keluar aturan terbaru ketika itu. Yang enaknya Bapak Ibu, ketika suksesi pemilihan pimpinan, kita itu boleh berbeda-beda, tak masalah. Tak masalah. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain supaya sesuai dengan kita pilihannya. Tetapi ketika satu pemimpin itu naik, semuanya sami'na wa ata'na. Itulah yang terbaik bagi kita. Maka kalau seandainya hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, kita yang di sana ini diikat oleh tali kekerabatan yang cukup kuat, terkenal oleh budaya yang cukup bagus, kelembutan dan keabadian yang luar biasa di dalam berbuat baik, terpisah, terkoyak dikarenakan berbeda pilihan. Timbullah kemudian fitnah, saling menghina, saling menjelekkan satu sama lain, padahal itu kakak adik, padahal itu mamaknya, padahal itu eteknya, padahal itu bukan siapa-siapa. Akhirnya ujungnya bentrok. Luar biasa akibat yang timbul nanti di hari kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita di dalam suksesi ini misalnya menciptakan sesuatu yang tidak baik, maka kata Nabi, ini saya sampaikan hadisnya. Nabi suatu hari duduk. An Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ketika Nabi duduk di hari sore hari itu, para sahabat mengelilingi beliau. Wahai para sahabat, iya. Atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang-orang muflis? Bangkrut. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang-orang yang bangkrut usahanya, orang-orang yang habis modalnya, dia enggak punya lagi uang, dia enggak punya lagi modal, wala mata', dan tidak ada kenikmatan hidup di dalam hidupnya. Itulah al-muflisu fina ya Rasulullah. Bukan itu yang kumaksud, kata Nabi. Bukan itu yang kumaksud. Faqalan Nabi. Nabi pun kemudian menjelaskan. Al-muflisu min ummati. Orang-orang yang bangkrut di antara umatku. Ya'ti yaumal qiyamah. Mereka datang nanti pada hari kiamah. Bis salah, was siyam, was zakah.
Mereka datang kepada Allah dengan membawa pahala salat. Iko pahala salat ambo ya Allah, ditimbang. Oh mantap. Iko pahala puasa ambo ya Allah. Oh mantap. Iko pahala zakat ambo ya Allah. Oh bagus. Ini pahala ratib saya ya Allah. Bagus. Ini sedekah saya ya Allah. Bagus. Ini semua kebaikannya ditimbang. Bagus. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. 5 disebutkan dalam hadis itu. Ya Allah, datang seseorang, dia betul orangnya baik, banyak amalnya ya Allah. Tapi ya Allah, qad syatama hadza, sungguh dulu ketika di dunia dia sudah mencaci-caci saya ya Allah dengan sesuatu cacian yang sangat menyakitkan. Dan itu belum diselesaikan ketika dunia. Selesai? Belum. Wa qad kadzafa hadza, ya Allah betul dia orang baik. Tapi ketika di dunia ya Allah, dia menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, dengan tuduhan-tuduhan hoax, baik di media sosial ataupun di alam nyata. Dia bermain dengan hoax, dia menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dalil yang nyata. Aku tuntut dia hari ini ya Allah. Kenapa? Tak diselesaikan di dunia. Habis? Belum. Wa akala mala hadza, ya Allah betul dia orang baik. Tapi ketika di dunia ya Allah, dia memakan hartaku secara zalim. Ketika Jumat, begitu saya pulang ya Allah, hilang sendal saya ya Allah. Oh hilang sendal, iyo hilang sendal. Pulanglah hamba berjalan kaki ya Allah. Oh ada pula kadangkala kita begitu sendalnya hilang, diambilnya sendal orang lain. Ya kan? Diambil sendal orang lain. Itu gara-gara sendal saya hilang, ambo ambil sendal orang lain. Di orang lain macam itu juga. Karena sendalnya sudah diambil oleh si B, dia ambillah sendal si C. Si C begitu juga, dia ambil sendal si D. Akhirnya yang paling gak dapat sendal siapa? Yang terakhir keluar dari masjid. Nah, maka semua rentetan dosa itu yang pertama kali ditanggung adalah orang yang pertama mengambil sendal tadi. Yang kedua siapa? Orang si B yang mengambil sendal si C. Yang ketiga siapa? Si C yang mengambil sendal si D. Jangan kesalahan orang kepada kita lantas menyebabkan kita melakukan kesalahan yang sama, itu sama dengan ikut melakukan kesalahan serupa. Sendal kita hilang, ya sudah, pulang tanpa sendal. Jangan pula sendal orang digacuknya lagi. Wa akala malah hada, dia ambil hakku ya Allah, dia ambil hartaku ya Allah. Itu tidak diselesaikan ketika di dunia. Habis? Belum. Datang lagi yang lain. Apa yang disampaikan? Wasafaka damahaza. Ya Allah, dia betul orang baik, tapi dia tumpahkan darah saya ketika di dunia. Habis? Belum. Datang lagi kelompok orang lain. Wa zaraba hada. Dulu ya Allah, ketika di dunia dia pukul saya, tapi belum diselesaikan. Oh macam tu? Ya macam tu. Maka kemudian apa kata Allah? Wa yu'ti hasanatuhu hada wa hasanatihi hada. Hai fulan, ku ambil demi keagungan dan kemuliaanku yang maha adil, ku ambil pahala salatmu, ku berikan kepada dia. Ku ambil pahala ibadah puasamu, ku berikan kepada si B. Ku ambil pahala zakatmu, ku berikan kepada si D. Ku ambil pahala ratibmu, ku berikan kepada si E. Ku ambil pahala baca Quranmu, ku berikan kepada si F. Ku ambil, semua diambil. Habislah amalnya tadi. Fa'im faniyat, ketika fana, habis kosong min hasanatih, dari kebaikan-kebaikan amalnya itu, apa yang dilakukan oleh Allah kemudian? Walam yuqda alaih, tapi hutangnya belum habis.
Maka kemudian diambillah kesalahan, ukhidha khatayahum, diambil kesalahan orang lain itu, faturihat ilaih, diberikan kepada dia, summa turifa finnar, dicampakkan dalam neraka. Al-muflis. Bahaya fitnah, bahaya menjelekkan tanpa bukti, bahaya saling mencaci, jaga dan hindari, nanti sulit untuk diselesaikan. Siapapun nantinya yang terpilih, itulah pemimpin kita. Jangan sampai kita bercakap gara-gara pilihan kau. Maka kita insya Allah akan damai. Insya Allah. Bisa macam itu Bapak Ibu? Bisa? Alhamdulillah. Nantilah kita tengok. Nanti kita lihat. Semoga bisa ikrar kita hari ini bisa menjadi abadan abadah. Ya. Nah, kembali kepada kisah tadi. Di kampung kami itu kisah yang terus kusisa dikisahkan kepada anak-anak kami. Untuk apa itu? Mengambil hikmah. Ada satu orang yang tidak pernah salat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut musifut, tidak pernah ikut ratib, tidak pernah ikut meratib, tidak pernah salat Jumat. Namanya Mae namanya. Mae. Gelarnya Mae. Karena dia badannya besar, tinggi, suaranya besar. Adat Aceh kalau orangnya seperti itu, badannya besar, tinggi, preman kampung lah namanya, dipanggil namanya Apa Mae. Siapa namanya Bu? Apa Mae. Dia nggak tahu bahwa aturan terbaru itu sudah keluar. Dia santai saja. Begitu hari Kamis disampaikanlah sama kawannya, Mae, Pak Mae, tahu nggak besok Jumat? Tahu. Kenapa rupanya? Nggak tahu kau ini ada aturan baru. Aturan apa? Wajib salat Jumat. Ya iyo malah. Iyo kalau tidak dijemput paksa. Kemudian dihukum. Oh macam tu. Iyo. Pulanglah dia ke rumah gelisah. Gelisah apa Mae kau? Wajib salat Jumat. Begitu hari Jumat masuk jam 10, mondar-mandir dia dari dapur, dari rumah Aceh, rumah panggung, ada tangganya, naik turun dia. Oh gelisah dia. Ditanya sama bininya, mengapa bang? Tidak ada. Begitu jam 11, gelisah lagi dia. Jam 12, tambah gelisah, keluar keringatnya. Bang, kamu perhatikan kamu gelisah bang, mengapa dulu? Macam kau, mengapa? Wajib Jumat. Jadi kalau wajib Jumat mengapa? Tidak tahu mau semayang. Oh, cobalah kau ajarkan saya semayang. Ala nanggai batuah aja bininya. Sudah sebesar ini abang, seusia ini abang tidak tahu abang salat Jumat? Tidak. Kau ajarkanlah saya biar saya salat Jumat. Sudah setua ini abang tidak tahu Jumat? Tidak. Tolong ajarkan saya. Sama bang, saya tidak tahu. Kau laki bini serumpun namanya tu. Tidak tahu salat, tidak pernah salat. Tidak pernah salat. Jadi macam mana ini? Halah bang, begini aja. Abang pergi aja ke masjid, abang buat apa yang dibuat orang. Oh macam tu, ya macam tu. Turun dia ke rumah, turun. Sampai di tangga, belum habis lagi tangga itu naik ke atas. Mengapa lagi bang? Kain. Wah, ambil kain sarung, dililitnya di lehernya, terbang dia ke masjid. Jalan ke masjid, jalan. Sampai di ujung jalan berpapasan dari orang yang seberang sana. Pak Mae mau kemana? Mau ke masjid. Itu masjid di belakang. Udah tinggal, nggak tahu dia di mana masjid. Nggak tahu di mana masjid. Oh, saya mau beli rokok dulu di warung sana. Balik, putar kanan, balik kanan. Sampai di masjid, apa yang mau saya kerjakan? Pikir Pak Mae ini. Ditengoknya halah orang. Oh, pergi ke kamar mandi. Pergi dia kamar mandi. Ngapain kamar mandi? Ditengoknya orang sedang buang air kecil. Weh apa dia lihat? Buang kencing dia. Kemudian dia pergi ke bak besar, kayak di masjid masjid kecamatan kita. Ada bak besar itu kalau di masjid Aceh dulu, di kampung-kampung kita dulu ada bak besar. Disitulah orang mengambil wudu. Apa yang mesti saya lakukan? Dia nggak tahu cara berwudu. Teringat pesan biniknya, lakukan bang apa yang dibuat orang. Dicucinya muka, cuci muka. Tengok sana cuci kaki, dia pun cuci kaki.
Tengok orang baru datang, cuci tangan, dia pun cuci tangan. Tengok orang sana cuci kuping, dia cuci kuping. Semuanya habis dia ikuti, bukan lagi wudu, mandi sudah. Basah semua bajunya, celananya semua basah. Tengoknya lah sudah basah, dibuka lah celananya, semua ada dalamannya dibuka pakai sarung. Tengoknya lah ke masjid, mau salat Jumat, udah penuh. Tidak ada lagi tempat. Ada satu tempat di depan, tempat imam. Pikir apa ikolah tampai ambo ko. Khusus disediakan untuk ambo keceknya. Lain telah penuh. Mulailah melangkah apa ko habis pundak orang dipijaknya. Tahulah orang, apa lah ke masjid salat Jumat. Udah tobat, alhamdulillah udah tobat dia. Duduk di tempat duduk imam. Imam sedang khatib di atas mimbar. Salat Jumat dimulai. Fatihah selamat. Begitu rukuk, Allahu Akbar. Jamaah di belakang pamae, dilihatnya kain pamae itu robek, Bu. Dalaman enggak ada. Ada pula warna putih-putihnya panu rupanya. Ini terbuka auratnya, ini harus dikasih tahu sama pamae. Dipaciknya lah bagian belakangnya tuh. Geli malah. Akhirnya apa dia lakukan? Ini salat Jumat. Dipegangnya pula ini depannya, imam dipegangnya. Rakaat pertama selamat. Rupanya pas rakaat kedua makmum di belakangnya itu masih dilihatnya imam ini belum pindah, ditinjunya, dipukulnya. Dia badannya besar, enggak ada masalah. Kemudian apa dia lakukan? Ditinjunya pula lah imam tuh. Pangsan imam batal Jumat. Cari, usut punya usut. Apa biang keroknya. Sebab apa? Tidak pernah ikut ngaji, tidak pernah ikut ratib, tidak pernah ikut maulid, tidak pernah ikut segala bentuk pengajian yang mengajarkan tentang syariat daripada Allah, sampailah kemudian terbawa-bawa sampai tuanya. Dan teruslah itu dikisahkan, jangan seperti itu. Maka dimanapun kita memiliki yang namanya pengajian, ratib, kelompok-kelompok zikir, hidupkan, jalankan itu. Dimanapun kita berada, hidupkan itu. Tujuannya apa? Kata Nabi, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Apabila berkumpul suatu kaum, fi bait, baik itu di rumah, baik itu di pendopo, baik itu di balai, baik itu di kantor, au buyutillah, rumah dari rumah Allah, di masjid-masjid. Berkumpul mereka itu, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mengajarkan kitab Al-Quran. Wa yatadarrasunahum bainahum, mereka saling menyampaikan tadarrus, saling menyampaikan yang namanya pengajian, saling menyampaikan tausiah, saling menyampaikan silaturahim, saling menyampaikan sunnah-sunnah Nabi. Illa, kata Rasulullah, kecuali orang mereka yang melakukan seperti itu, pertama, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka oleh Allah itu as-sakinah, ketenangan di dalam kehidupan. Kampung itu menjadi damai, kampung itu menjadi sejuk. Kenapa? Sakinah sudah diturunkan oleh Allah. Cukup? Belum. Wa ghasyiyahumur rahmah, Allah akan berikan kepada mereka rahmat, kasih sayang Allah yang terbesar kepada penduduk kampung itu, kepada tempat majelis-majelis yang menyelenggarakan pengajian-pengajian seperti itu. Habis? Belum. Wa haffathumul malaikah, malaikat mendoakan mereka, malaikat menaungi mereka, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada mereka. Habis? Belum. Wa dzakarahumullah fi man indah, Allah sebut-sebut nama mereka itu di hadapan hamba-hambanya yang ada di langit. Wahai para malaikatku, tuh lihat tuh di kampung ujung tuh, lihat tuh, kalian tengok. Labbaik ya Allah, kami tengok ya Allah.
Apa yang mereka lakukan? Banyak mereka hidupkan halaqah-halaqah Quran, banyak mereka hidupkan halaqah-halaqah zikir, banyak mereka hidupkan halaqah-halaqah ilmu, banyak mereka mengkaji-kaji tentang kajian-Mu ya Allah. Dulu kalian tentang saya kan? Wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mau menciptakan manusia Adam, qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau akan ciptakan manusia yang mereka itu akan tumpah darah ya Allah? Mana tumpah darah? Coba kalian tengok tuh, mana tumpah darah yang dulu kau tentang saya? Kata Allah pada para malaikat. Labbaik ya Allah. Labbaik ya Allah. Dibanggakan penduduk kampung itu, lau anzalna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Dibukakan semua pintu-pintu kasih sayang, dibukakan pintu-pintu rahmat, kemudian didoakan, dibanggakan kita. Disebut-sebut nama kita di langit sana. Yang kita lakukan ketika di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bertanya, ya Aisyah, para sahabat datang kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Macam mana ya akhlak Nabi yang kau tahu Aisyah? Dijawab oleh istri tercinta beliau, akhlaknya itu Al-Quran. Macam mana kata Al-Quran, macam itulah perbuatannya. Maka ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis-hadis, sehingga dapat kita berakhlak sesuai dengan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika di akhir masa Rasulullah memberikan sunnah. Apa sunnah Nabi? Pada hari kiamat nanti kita akan dihisab di atas mizan. Ya. Mizan itu macam mana besarnya ya Rasulullah? Ada orang yang ragu, kalau saya banyak sekali nanti beramal saleh ya Allah ya Rasulullah, entah muat mizan tu, timbangan tu entah tidak. Ada yang ragu besarnya mizan. Yudha'ul mizan yaumal qiyamah, akan diletakkan mizan timbangan amal pada hari kiamat. Idza wuzinat aw wudi'at fihi samawati wal ard. Jika seandainya di atas mizan itu bapak-bapak ibu-ibu, diletakkan langit, diletakkan bumi di atas mizan itu, berapa luas langit tak terhitung, berapa luas bumi banyak selisih di antara para ahli. Diletakkan luasnya langit dan bumi di atas mizan, lawudi'at, akan tertimbang berapa berat bumi dan langit. Gak usah ragu, akan tertimbang. Maka ketika amal-amal kita ditimbang, ditimbang. Amal saleh masuk. Agak naik amal saleh kau, senyumlah kita. Wah, ada harapan kau masuk surga kau. Masuk amal keburukan. Oh, masuk 1. Mulai terangkat amal saleh tadi. Masuk 2, mulai terangkat lagi. Masuk 3, mulai terangkat lagi. Masuk 4, habis. Bluk. Agak mereng ke kiri, habis sambung kau. Tidak ada harapan kau neraka kau. Kenapa? Mizan sudah mirat ke kiri, tanda tak baik. Putus asalah si hamba tadi. Tapi ternyata Allah mengeluarkan suhuf yang terakhir, suhuf min hasanatih, lembar dari kebaikannya. Ditengoknya masih ada ya Allah, masih. Apa itu kebaikanmu? Tengoknya lah lembaran gitu, ketek, kecil. Oh, tidak ada harapan, ketek, tipis. Tidak ada harapan kok. Tapi begitu diletakkan di atas mizan tadi, lembar yang kecil tadi, ternyata mampu mendongkrak mizannya setinggi-tingginya. Akhirnya dia divonis ke dalam surga. Si hamba tadi bertanya, ya Allah, suhuf apa yang kau letakkan di atas mizanku sehingga aku masuk surga ya Allah? Sunnah Rasulullah.
Kita amalkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang di lisan itu sangat ringan kalimat itu. Tapi kedua kalimat itu tadi kata Nabi sangat berat di atas mizan. Nampaknya kecil tapi ketika ditimbang luar biasa beratnya. Wa thaqilatani fil mizan. Beratnya luar biasa. Apa yang menyebabkan dia itu menjadi sangat berat? Kata Nabi, wa habibatani ilar rahman. Kedua kalimat itu tadi ternyata sangat dicintai oleh Allah. Cari amal yang lebih dicintai oleh Allah. Engkau cinta, Allah cinta. Tapi engkau yang lebih dicintai, ambil yang lebih dicintai. Kenapa kedua kalimat itu sangat-sangat berat? Dikarenakan habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Mana dua kalimat itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil memasak, ibu baca subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu. Sambil tidur, habis habis salat. Habis apa sajalah. Yang namanya zikrullah, zikir itu kapan saja boleh. Kapan saja. Beda sama ratib, beda sama wirid. Kalau misalnya wirid itu punya waktu khusus. Saya menetapkan umpamanya nanti ba'da maghrib saya punya wirid. Saya tetapkan ba'da maghrib itu waktu khusus bagi saya melafalkan wirid-wirid saya. Itu namanya wirid. Punya waktu tertentu dia. Kalau zikir tak punya dia waktu tertentu. Kapan saja. Aitsuma kuntum. Dimanapun kalian berada. Zikrullah. Tidak ada kerjaan yang lain. Baca itu. Berapa kali kami membacanya ya Rasulullah? Kalau dapat dalam sehari semalam kalian baca itu mi'atu marrah yauman. 100 kali dalam sehari semalam. Waktu duha selesaikan misalnya 20 kali. Waktu zuhur 20 kali. Waktu asar 20 kali. Waktu maghrib 20 kali. Waktu isya 20 kali. Sehari semalam dapat 100. Habibatani ilar rahman. Sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Nanti itu akan memberatkan mizan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian sudah selesai? Belum. Nabi Musa dikenal dengan gelar Kalamullah. Dia bergelar dapat berkalam dengan Allah. Ya, bagaimana sifat kalam? Jangan ditanya. Dia berkalam dengan Allah, berbincang dengan Allah. Suatu hari dia berkalam dengan Allah. Ya Allah ya Rabb, ayyul a'mali afdal? Di antara ibadahku itu ya Allah, manakah di antara ibadahku itu yang paling engkau ridai ya Allah? Apakah salatku? Apakah salatku yang kulakukan selama ini yang menyebabkan engkau ridha kepada aku ya Allah? Wahai Musa, salatmu itu untuk dirimu. Ya. Kalau seandainya seluruh penduduk bumi ini berhenti salat, Allah tetap agung, Allah tetap mulia, Allah tetap maha besar. Tidak akan berkurang kemuliaan dan keagungan serta kebesaran daripada Allah kalau manusia berhenti menyembah Allah. Kenapa? Salatmu itu untuk diri kalian. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Bermanfaat nanti ke situ jadinya. Kalau begitu, yang paling engkau ridai apakah? Puasaku, ya Allah. Puasamu untuk dirimu, wahai Musa. Puasa untuk dirimu. Apakah karena zakatku, ya Allah? Zakatmu untuk dirimu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dibersihkan dirimu dengan zakat itu. Wa tuzakkihim, disucikan kalian itu dari sifat-sifat tak terpuji dengan kalian berzakat. Lantas mana di antara amalku ya Allah yang paling engkau ridha? Sehingga engkau telah memasukkan aku ke dalam orang-orang yang engkau ridhai ya Allah.
engkau berikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka disambung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rabi bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid. Sesungguhnya amalan-amalan manusia yang paling ahabbu ilallah ba'dal faraid, sesudah kalian menunaikan yang fardu-fardu. Ini Allah cinta Allah. Tapi yang ahabbu, yang jauh dicintai Allah yang mana? Ini bagus, tapi yang paling bagus yang mana? Ini sayang, tapi yang paling disayang yang mana? Itulah yang namanya ahabbu ilallah. Itu yang kita kejar. Yang ahabbu ilallah. Sesudah kalian melakukan yang fardu, yang wajib-wajib, maka yang sangat dicintai oleh Allah, apa kata Nabi? Idkhalus surur alal muslim. Memasukkan kesenangan, memasukkan kebahagiaan, memasukkan sesuatu yang mencerahkan wajah orang lain dikarenakan dirimu. Kau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kepada muslim lain, itu ahabbu ilallah, jauh sangat dicintai oleh Allah. Ada orang yang setiap tahun pergi ke umrah, setiap tahun sampai matinya pergi umrah tiap tahun. Bagus, tak masalah, tapi hukumnya sunat. Sementara anak-anak yatim, orang-orang miskin yang putus sekolahnya wajib disantuni, kadang-kala ditinggalkan. Kita mengejar yang sunat, tapi yang wajib ditinggalkan. Ba'dal faraid, kata Nabi, sesudah kalian mengambil yang fardu, itulah yang sangat dicintai oleh Allah. Maka para malaikat pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, dia itu mati, kenapa kau ampuni dosanya? Bukankah dia itu pelaku durhaka kepadamu, selama hidupnya durhaka kepadamu? Amal apa yang dia lakukan ya Allah sehingga engkau mengampuni dosa-dosanya? Para malaikat bingung, kenapa Allah mengampuni dosanya? Oh, begini malaikat. Kana rajul lahu sebyan. Dia itu seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, memiliki anak kecil. Ketika dia melakukan safar, sebuah perjalanan jauh, beberapa hari, pulang dia ke rumah. Ketika sampai ke rumah, anaknya menunggunya. Ayah, papa, abah, abi. Si anak menunggunya yang masih kecil. Kemudian ketika dia sampai ke rumah, dia memberikan sesuatu mainan kepada si anaknya tersebut, sehingga anaknya itu merasa senang, bahagia dengan mainan itu. Idkhalus surur, dia sudah memasukkan kesenangan kepada anaknya, sehingga anaknya itu bergembira pada hari itu. Maka itu menjadi kafaratuz dzunub, penghancur pelebur daripada dosa-dosanya. Itulah mengapa aku ampuni dosanya. Bapak, jangan pernah lupa memberikan hadiah kepada istri. Ya, ibu pernah terima hadiah dari suami? Pernah? Bilang aja pernah, biar tidak malu bapak-bapak kok. Idkhalus surur, zaujun idkhalus surur ala zaujatih. Seorang suami memasukkan kegembiraan, kecintaan, kebahagiaan kepada istrinya. Kalau tidak ada kami memiliki apapun ya Allah, kami tidak memiliki apapun ya Rasulullah, lantas apa yang kami berikan? Kami tidak ada apapun, saya enggak punya apa-apa. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu, ini saya tengok Pak PJ sejak kami kenal dulu sampai hari ini selalu senyum. Enggak pernah saya lihat enggak senyum, selalu senyum. Luar biasa tuh. Tabassumuka fi wajhi akhika, kau senyum di wajah saudaramu itu sedekah. Kenapa bapak enggak pernah kasih hadiah sama bini? Macam mana mau kasih hadiah sama dia, Pak?
Begitu yang nampak semua, mukanya itu macam tentara kalah perang. Kan? Si istri tidak pernah bersenyum kepada suaminya. Menyambut suaminya itu dengan penuh senyum. Itu sedekah, Bu. Sehingga apa? Kau senyum mendatangkan kebahagiaan, idkhalus surur, kebahagiaan bagi suamimu. Engkau senyum kepada anak-anakmu, idkhalus surur ala auladatihi, dia memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada anak-anaknya. Itu ahabbu ilallah. Jika kau tak punya apa-apa, senyum aja. Ya. Makanya kalau kotak amal itu enggak pas kalau disebut dengan kotak sedekah, enggak pas. Begitu lewat, ini sedekah, saya enggak punya uang, senyum dia lihat, senyum. Akhirnya lewat terus, kotak infak, bukan kotak sedekah. Kebanyakan senyum. Kenapa? Karena sedekah. Senyum itu sedekah. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Muslim. Cukup? Belum. Siapa saja itu? Istrikah? Tetanggakah? Anakkah? Semuanya masuk. Kemudian kepada manusia lain juga begitu. Juga begitu. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu khairun, jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada pemberian yang kau berikan tapi mengikutinya dengan tattabi'u azza, menyakitkan. Satu. Kedua, kalau kita tidak mampu bercakap yang baik-baik, maka diamlah. Diamlah. Fansitu. Diamlah. Daripada saya bicara ini nanti kacau semua, diam. Kalau saya ikut nimbrung ini yang udah masak ini jadi mentah lagi, diam. Kalau saya ikut di situ tambah hancur ini, diam. Daripada kita berbicara, kemudian bicara kita itu justru menimbulkan masalah, maka lebih baik diam. Diammu itu jauh lebih baik. Daripada engkau berbicara, bicaramu jadi masalah. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih menyenangkan. Idkhalus surur. Kita sudah memberikan suasana hangat kepada orang lain. Kita sudah memberikan suasana yang adem kepada orang lain. Ahabbu ilallah. Jauh lebih dicintai oleh Allah ba'dal faraid. Sesudah kita melakukan yang fardu-fardu lainnya. Inilah adab etika akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah. Inilah yang harus kita amalkan di antara beberapa amalan. Cukup? Belum. Ketika Rasulullah tadi sudah lahiran, kemudian datanglah kakeknya Abdul Muttalib. Terciumlah, terpancarlah aroma yang wangi, harumnya luar biasa. Terpancar dari tubuh bayi mungil tadi cahaya yang mulia. Didekap dipeluk oleh kakeknya, kemudian kemana dibawa? Dibawa ke Ka'bah Baitullah. Satu. Setelah dibawa ke Ka'bah, umur 7 hari kemudian dipotongkan sembelihan untuk diberikan makanan kepada orang lain, dicukur rambutnya, wa yusamma, diberikan namanya itu pada hari itu Muhammad. Waktu awal-awal saya kemari dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada lahiran, anak saya dulu lahir di sini juga, anak kedua, anak pertama di Banda. Itu ada namanya marhaban. Masih ada? Masih? Iyo malah. Marhaban. Sudah? Kemudian anak tadi yang mungil tadi dibawa ke masjid. Diperkenalkan ikona tiang masjid sampai tiang koha. Kemudian didoakan di sana. Masih ada bayi-bayi kita yang dibawa ke masjid? Masih? Rasulullah dibawa oleh kakeknya ke Baitullah. Kita hari ini enggak mungkin membawa anak-anak kita ke Baitullah, ke Ka'bah, diusir oleh askar. Bawa ke masjid. Apa fadilahnya? Mereka tidak akan pernah meninggalkan masjid. Ketika Nabi hijrah yang pertama dibangun masjid. Kalau membuat acara di masjid, macam kita ini di halaman masjid. Kenapa? Dari kecil sudah diperkenalkan Baitullah, Ka'bah. Dari kecil sudah dibina dengan masjid. Tapi hari ini kadang-kadang
adat itu sudah dianggap kuno. Untuk apa lagi itu? Apa lagi namanya masih getek. Masuklah irama reggae, irama jaipong, irama rock and roll hari ini. Kan? Sunnah pertama. Sunnah kedua. Atan Nabi bisibyan. Nabi didatangkan kepadanya sebyan, anak bayi yang masih kecil, yang masih digendong ibundanya. Dibawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, hadza sabi, ini bayiku ya Rasulullah. Baik, bawa kemari. Setelah didekap, dipeluk oleh Rasulullah, yuhannikuhu wa yubarrikuh. Nabi mentahnikkan bayi itu. Ditahnikkan itu apa? Dikasih yang namanya tamar awir rutab, kurma kering atau kurma basah. Kalau tak ada kering, ambil basah. Kemudian kurma tadi dikunyah oleh Rasulullah. Setelah kurma tadi halus di mulut Rasulullah, kemudian dikeluarkan dari mulut Nabi yang mulia ini, diambil oleh jari tangan beliau, dibukakan mulut bayi tadi, dilengketkan di langit-langit bayi tadi. Itulah namanya tahnik. Dilengketkan kurma yang sudah halus tadi di langit-langit bayi tadi, sehingga bayi tadi celam-celam dan menelan kurma tadi. Wa yuhannikuhu. Sesudah itu wa yubarrikuh. Nabi memohon, Allahumma barik hadza sabi, ya Allah turunkanlah keberkahanmu kepada anak bayi ini. Terbukti semua bayi-bayi yang ditahnikkan oleh Rasulullah ada suaranya seperti suara seruling sorga, seperti suara adinda kita yang bacakan Al-Quran. Hatinya dilapangkan, diberikan takwil dan diberikan fikih kepadanya. Semuanya jadi orang. Hari ini ibu-ibu, masih adakah anak-anak kita yang ditahnik? Ada? Oh bu, hah? Dulu ada? Kalau kami bilang pecicap namanya. Kunyah kurma masukkan ke mulut si bayi, dibawa kepada orang-orang alim, kepada abuya, kepada syekh, kepada abu-abu. Ya abu, ini anak saya sudah lahir. Bapak tahnikkan ya abu. Dikunyah kurma, dimasukkan, didoakan. Oh kami ini enggak ada kurma ya abu, ambil sajalah yang mirip-mirip kurma. Sawit boleh, sawit jangan. Manisan lebah madu. Manisan lebah madu dilengketkan di sana. Atau apa saja yang sifatnya manis-manis. Yubarrikuhu, diberkahi mereka oleh orang-orang alim tadi. Itu salah satu sunnah Rasulullah yang mungkin sudah luput daripada kita. Ya. Adat lama. Rasulullah senantiasa mempraktikkan tahnik itu di masanya. Orang-orang yang ditahnikkan oleh Rasulullah semuanya menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini, kami mengharapkan, marilah kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah, mencontoh akhlak-akhlak mulia Rasulullah, yang semua itu kita dapatkan dari berbagai macam kajian dan pengajian, dengan satu catatan, jangan saling membid'ahkan, jangan saling menyalahkan kalau kita berbeda pemahaman di dalam keyakinan. Oh yang ikut salat tarawihnya 8, yang kami 20, yang kami ini 13, yang sana 36, yang sana 4. Silahkan, semua itu ada dalilnya. Itu perbedaan di dalam fikih yang jangan saling menyalahkan. Kemudian perbedaan di dalam pemilihan, silahkan, tak masalah, tapi yang jangan sampai ada permusuhan di antara kita. InsyaAllah Allah turunkan sakinah, rahmah, barakah di kampung kita ini sampai dunia ini kiamat insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.